Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduk di majlis yang mulia ini berniat untuk menuntut ilmu syar'i, menjadi tulab al-ilm, Allah berikan rahmat kepada kita semua dan kita dijauhkan dari laknatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Maksud dari terlaknat adalah matrud an rahmatillah, artinya terjauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah SAW mensifati dunia dengan demikian, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan segala apa yang di dalamnya juga terlaknat. Ini yang berbicara Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, illa dzikrullahi wa ma walah, kecuali zikrullah dan ketaatan kepadanya, atau seorang yang alim atau penuntut ilmu. Nah, kita ikhwani fillah ketika berniat duduk di majlis ilmu untuk belajar, untuk memahami al-Islam lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, duduk di majlis, mudah-mudahan lepas dari sifat laknat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaikatu, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka di depan para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, ikhwani fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa orang yang duduk di majlis ilmu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya bagi tulabul ilm, para penuntut ilmu,
mereka mendapatkan kabar gembira yang besar ini, pahala yang besar, berupa diantaranya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari laknat. Dan kita semua berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jalan mendapatkan rahmat Allah, jadilah muta'allim, penuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas hadis yang pertama dari bab sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antum hadis ke berapa? Saya lupa. Ya, di Umdatul Ahkam hadis ke 80? Hadis ke berapa? 86. Ya. Di sini hadis 89. Dibuka hadis 86. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW idza kabbara fi shalah, apabila bertakbir dalam salat, maksudnya adalah takbiratul ihram, sakata hunaihatan qabla an yaqra, beliau terdiam atau diam sebentar atau sedikit sebelum beliau membaca, artinya membaca surat Al-Fatihah. Fakultu, kemudian aku berkata, maksudnya Abu Hurairah berkata, fakultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya, demi yang bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Jadi uslub di sini disebut dengan uslub fida, bukan sumpah. Jadi yang menerjemahkan demi bapak dan ibuku salah, ya. Dan alhamdulillah terjemahannya sahih, gitu kan? Di sebagian terjemahan itu menerjemahkan demikian, demi ayah dan ibuku. Ini kurang tepat. Ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah. Ara'aita maksudnya kabarkan padaku tentang diammu antara takbir dan qira'ah. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwa sukut, diam di sini, ya, bisa masuk dalam ke dalamnya dua perkara, dua hal. Bisa bermakna diam, betul diam, atau berbicara tapi tidak keras, ya, tidak terdengar dengan jelas oleh yang lain. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, diamnya engkau itu apa isinya atau bacaannya? Maksudnya begitu. Mataqul, apa yang kau ucapkan? Ya. Ini menunjukkan bahwa diam, ya, maknanya juga berbicara dengan suara yang tidak keras, ya. Ngomongnya kecil. Ya. Ngomongnya kecil. Qal, Rasul berkata, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ini doa al-istiftah. Hadis yang mulia ini, ikhwan fillah, kita akan ambil faedahnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang pertama, isbatut takbiri lis-shalah. Hadis ini menetapkan adanya takbir dalam salat. Hadis ini menetapkan adanya takbir dalam salat dengan dasar perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalat, Rasul SAW apabila
mengucapkan takbir dalam sholat. Ya. Jadi takbir dalam sholat itu disyariatkan. Ya. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan tentang tugas dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak? Ada tidak takbir dalam sholat dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada kan? Di Al-Quran Allah sebutkan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Ya kan? Oleh karena itu, maka orang yang mengingkari sunnah nggak mungkin bisa melakukan sholat dengan sempurna. Orang yang masuk dalam kelompok ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW, dijamin nggak bisa sholat. Karena takbiratul ihram tidak ada dalam Al-Quran. Ya, padahal hukumnya kata ulama takbiratul ihram adalah ruknun min arkanis shalah, salah satu rukun salat. Dan kalau orang tidak melakukan takbiratul ihram dalam salat, salatnya tidak sah. Maka Syekh Utsaimin berkata, wa hadhihi takbirah ruknun la tan'aqidu shalatu illa bihi. Takbir ini maksudnya takbiratul ihram salah satu rukun dalam salat yang sholat tidak dikatakan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Ya, sholat tidak dikatakan sah kecuali dengan takbiratul ihram. Dan ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita beribadah kepada Allah dengan benar, dengan diridhoi oleh Allah, ya. Ini wajib kita lakukan. Belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki pahala yang sangat besar. Karena sekali lagi dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tugas Nabi Muhammad, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, az-dzikr. Kemudian Allah berfirman litubayyina linnas, agar kau memberikan bayan, penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu ikhwati fillah, memahami Islam dinullah jalla wa ala harus kembali kepada utusan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, tidak akan bisa memahami agama Allah dan tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah masdudah, tertutup kecuali jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah memperhatikan salatnya Rasul. Kalau Rasul takbir sebelum membaca Al-Fatihah, Rasul diam. Tapi diamnya di sini Rasul sebenarnya bukan diam mutlak, tapi apa? Berbicara, berzikir dengan suara yang sir. Dan ini yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul?" Habarkan padaku tentang diamnya engkau antara takbir dan qira'ah, apa yang kau ucapkan? Antara diam dan apa yang kau ucapkan ada perbedaan kan? Ini menunjukkan bahwa diamnya Rasul bukan diam, tapi apa? Beliau berzikir dengan zikir yang Abu Hurairah ingin tahu. Kemudian disebutkan dalam hadis ini. Setelah apa? Takbir. Dan sekali lagi takbir ini disyariatkan dan ditetapkan dalam hadis ini. Dan hukum takbir yang dimaksud takbir apa? Takbiratul ihram. Kalau takbir setelah takbiratul ihram disebut takbir apa? Ahsan, disebut takbir intiqal. Kalau memasuki sholat itu disebut takbiratul ihram dan rukun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diantaranya
juga Abu Dawud, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu as-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci, yakni berwudu atau bersuci secara umum. Wa tahrimuha, dan pengharamannya at-takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Maksud pengharaman itu apa? Sebelum kita sholat, kita boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh ngomong. Setelah Allahu Akbar, haramlah kita makan, minum, ngomong, dan seterusnya, dan segala hal yang membatalkan sholat. Wa tahliluha, dan penghalalannya adalah apa? At-taslim, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka halal lagi, makan boleh, minum boleh. Dan takbir ada dua syarat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Anda sudah sebutkan kan dalam pertemuan yang lalu. Yang pertama syaratnya apa? Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Ini syarat yang pertama. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Kalau dengan Allahu Ajal, Allahu A'zam, ya, maknanya sama. Allah Maha Besar, ya. Ini kata ulama tidak sah salatnya. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Yang kedua, tidak boleh salah mengucapkannya. Tidak boleh lahan dengan lahan yang bisa merubah makna. Ini menunjukkan kalau lahan tidak merubah makna boleh. Ya. Lahan yang merubah makna dikasih contoh dua hal di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antaranya adalah a-nya dipanjangkan. Allahu. Ini salah. Jadi kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar, ini kata Syekh Utsaimin enggak sah salatnya. Karena dia lahan. Orang yang memanjangkan a, ya, mengubah atau merubah kalimat yang asalnya adalah khobar menjadi istifham, menjadi pertanyaan. Allahu, apakah Allah? Ya, apakah Allah Maha Besar? Ini kan pertanyaan dan merubah makna, dan sholatnya tidak sah. Contoh yang lain, sebagian orang memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar, ya. Akbar maknanya kata Syekh Utsaimin at-tablu. Tahu at-tabl? Kendang. Untuk marawisan, untuk apa itu kendang, kan? Acara walimahan. Masa Allah itu kendang? Lihat, bahasa Arab itu ikhwan fillah panjang pendek bisa merubah arti. Ya, sering kita ngomong nazalal mataru minas sama, nazalal mataru minas sama, hujan turun dari langit. Hujan bahasa Arabnya apa? Al-matar, toknya pendek, al-mataru, hujan. Tapi kalau seseorang bacanya toknya dipanjangkan, al-mataru, al-mataru, misalkan mau fasih-fasihan orang, ya akhi, nazalal mataru minas sama. Mungkin karena hujannya deras gitu ya, dia mau ngomong, toknya dipanjangkan, ya akhi nazalal mataru minas sama. Bukan artinya hujan, tapi apa? Bandara, pesawat terbang jadi turun dari langit. Al-matar itu bandara, ya kan? Sama seperti jamal sama jamal, jamal sama jamalun. Kalau jamalun maknanya pendek, artinya apa? Onta. Jamalun, onta. Tapi kalau jamalun, jamalun artinya apa? Indah, cakep, ganteng, bagus. Jamaluddin. Ada ikhwan namanya Jamaluddin, tapi tiap hari dipanggil onta terus di Indonesia. Ya kan? Jangan perhatikan orang yang namanya Jamaluddin jadi onta terus. Mal, Jamal, dari mana Jamal? Ya kan? Alhamdulillah dia nggak paham bahasa Arab. Coba kalau orang Arab namanya Jamal dipanggil, ya akhi Jamal, min aina Jamal? Ana Jamal. Marah dia kan?
Aib. Itu bahasa Arab. Nah, masalah takbir ikhwani fillah harus tepat mengucapkannya. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Baik. Ini faedah yang pertama. Kita loncat langsung ke faedah yang kedua. Anna as-salata laysa fi ayyi ruknin minha sukutun. Anna as-salata laysa fi ayyi ruknin minha sukutun. Artinya dalam rukun salat tidak ada diam. Tidak ada diam. Tidak ada diam dalam rukun salat. Mesti ada ucapan, mesti ada zikir. Ya, oleh karena itu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an melihat memperhatikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram, beliau diam. Ya. Ini fikihnya Abu Hurairah. Beliau bertanya, "Ara'aita sukutaka baina at-takbiri was-salati ma taqul?" Apa yang kau ucapkan wahai Rasul? Ini menunjukkan tidak diam. Jadi tidak ada gerakan rukun itu diam. Mesti ada zikirnya dalam salat. Ya. Baik. Ada permasalahan bagaimana dengan jalsatul istirahah. Jalsatu al-istirahah. Tahu jalsa istirahah? Duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk setelah sujud kedua di rakaat pertama naik kedua, atau rakaat ketiga naik ke 4. Ini namanya jalsatu al-istirahah. Ya. Apakah ada bacaannya atau tidak? Jawabannya tidak ada bacaannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa jalsatu al-istirahah laysat maqsudatan li dzatiha. Jalsatu al-istirahah laysat maqsudatan li dzatiha. Duduk istirahat itu tidak dimaksud zatnya, tapi li ghairiha, untuk sesuatu yang lain. Oleh karena itu tidak ada bacaan di situ. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah di hadis ini menjelaskan bahwa Rasul melakukannya ketika sudah tua. Kata beliau, "Wad dalilu ala hadza anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha hina kabira." Rasul melakukan jalsatul istirahah ketika tua. Dan di antara yang menukil riwayat ini seperti Malik Al-Huwairits Ibn Al-Huwairits, itu salah satu wufud yang datang ke Rasulullah SAW di akhir-akhir Rasul mau meninggal, di tahun-tahun akhir Islam, tahun-tahun akhir Rasulullah SAW hidup. Ini di tahun 9 Hijriyah, ya, di tahun 9 Hijriyah. Dan ini menunjukkan bahwa jalsatu al-istirahah laysat maqsudatan li dzatiha. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang gerakan tidak ada bacaannya, yaitu duduk istirahat, jawabannya seperti ini. Duduk istirahat laysat maqsudatan li dzatiha. Dan dalil disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa Rasulullah SAW melakukannya ketika Rasul sudah tua. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi jalsa istirahat dilakukan untuk supaya ada rehat dalam jisim itu. Dan di situ ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Kata Syekh Utsaimin, li'annahu la yanbaghi lil insan an yashqa 'ala nafsihi fil ibadat. Enggak boleh bagi seseorang, tidak pantas atau tidak selayaknya bagi seseorang melakukan hal yang berat dalam ibadah. Artinya memberatkan diri dalam ibadah. Subhanallah, Islam memperhatikan masalah ini. Ya. Jadi salat itu atau ibadah kepada Allah itu senyaman mungkin, ya, harus nyaman. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syekh, oleh karena itu kita dilarang salat ketika hakin. Tahu hakin? Hakinun itu menahan apa? Buang hajat, menahan buang air kecil atau air besar disebut hakin. Fulan hakin, berarti fulan sedang menahan apa? Buang hajat. Itu.
Ya, jadi yang nyaman sholatnya. Atau mau sholat di depannya ada makanan yang dia lagi lapar mau makan, makan dulu, santap. Terus gimana sholatnya terlambat dari jamaah? Nggak apa-apa, makan. Nanti insya Allah kita akan bahas hadisnya. Atau sudah dibahas hadis belum ya? Di hadis-hadis berikutnya, insya Allah. Nah, jadi duduk istirahat ini, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, man ihtaja ila hadhil jalsa falyajlis. Yang membutuhkan duduk istirahat maka duduklah. Apakah karena sudah tua atau karena berat badan? Ada orang badannya berat, ya, karena mungkin pada subuh tidur mulu, jadi semakin berat, nggak olahraga, ya. Atau karena sakit, ya, karena sakit. Nah, ini boleh duduk istirahat. Nah, kalau misal kata Syekh Utsaimin, waman la yahtad fala. Kalau tidak membutuhkan, tidak. Baik, faedah yang ketiga, faedah yang keberapa? Yang ketiga. Baik, tapi sebentar sebelum faedah yang ketiga, kalau kita jadi makmum, imamnya duduk istirahat, maka kita duduk istirahat tidak? Kalau kita tahu imamnya suka duduk istirahat, ya, maka kalau kita ngelihat imam kita istirahat, duduk istirahat, kita duduk istirahat. Kalau imamnya tidak, maka kita tidak duduk istirahat. Apa dasarnya? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan itu untuk diikuti. Nah, Syekh Utsaimin berkata, walaupun sebagian kita punya keyakinan ini untuk mentahqiqul mutaba'ah, untuk merealisasikan, mewujudkan mutaba'ah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat imamnya itu tidak duduk istirahat, maka kita tidak duduk istirahat. Kalau kita melihat imamnya duduk istirahat, walaupun kita biasanya tidak duduk istirahat, maka kita ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifati hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajhuhu anna Abu Hurairah sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika madza yaqul. Antusias para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum untuk mengetahui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat dan antusiasnya mereka untuk mengenal, mengetahui, mengilmui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikhwani fillah, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Tidak didiamkan sama Abu Hurairah. Dan ini salah satu cara mendapatkan ilmu, bertanya bilisanin saul, ya. Tapi bertanya bukan untuk menguji, bertanya bukan untuk memberatkan yang ditanya, tapi betul-betul bertanya untuk apa? Mendapatkan ilmu, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an punya antusias, semangat yang sangat tinggi mendapatkan ilmu dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ikhwani fillah, ya, hendaknya mencontoh beliau radhiyallahu anhu agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis Bukhari pernah juga Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapat syafaat engkau pada hari kiamat?
Apa jawab Rasulullah SAW? Kata Rasul, saya tidak mengira, wahai Abu Hurairah, dalam hadis Bukhari, seorang pun yang bertanya mendahului engkau, ya, tentang pertanyaan ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, itu kata Rasul. Lima ra'aituka min hirsika 'ala al hadis. Karena aku melihat antusiasmu, semangatmu untuk mendapatkan hadis. Kemudian kata Rasul, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Manusia yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya atau dari hatinya, ya. Jadi para sahabat ini memiliki apa? Antusias yang begitu besar untuk mengetahui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita harus bersyukur pada Allah, kita bisa duduk di majelis ilmu sama-sama belajar, ikhwan. Untuk ilmu, ya, bacakan hadis Rasulullah SAW. Walaupun sekali pertemuan satu hadis atau dua hadis, tapi berkah insyaallah. Ya, ada yang kita baca, ada yang kita pelajari, ada yang kita ambil, ya, ada yang kita ambil faedahnya dengan kita duduk di majelis, ya, sejam, 2 jam atau kurang dari itu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu, dengan itu Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat pada kita dan jauhkan kita dari laknatnya. Faedah yang keempat, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ini sangat baik. Kebaikan atau kebagusan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bertanya, beliau jawab. Rasul enggak berkata kepada Abu Hurairah, ini enggak berfaedah buatmu. Tapi Rasul jawab. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, bagi yang punya ilmu, ketika ada yang bertanya dan kita tahu pertanyaannya adalah betul-betul untuk mendapatkan ilmu, kita tahu ilmunya, kita jawab. Ya, kita jawab dengan baik. Rasulullah SAW demikian. Jangan goblok kamu, masa nggak bisa masalah ini. Ya, ini membuat orang jadi jauh dari apa? Dari agama. Rasulullah SAW itu menjawab dengan baik, dan ini menunjukkan kebaikan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan jawaban dari Rasul wajib. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Nah, faedah yang kelima, jawazu fida'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil abi wal ya, bolehnya menebus Nabi dengan bapak dan ibu, jadi boleh ngomong depan Nabi bi abi anta wa ummi, bapakku dan ibuku sebagai tebusan engkau wahai Rasulullah. Ini boleh ke Rasul SAW. Tapi pertanyaannya, kalau ke orang lain boleh enggak selain Rasul SAW? Ini fikih, ya, dan disebutkan oleh Syekh, ke orang lain selain Rasulullah SAW. Bi abi anta wa ummi, ya akhi, ya. Nah, dijawab oleh Syekh rahimahullah, seandainya tebusannya bukan
bapak dan ibu atau diri, maka itu boleh. Misalkan tebusannya diriku untukmu, ya, ini boleh. Misalkan ke ustadz, biar ana yang nanggung, itu ana sebagai tebusannya, ini boleh, ya. Baik. Kalau tebusannya ayah dan ibu kepada orang lain, ini boleh kalau orang itu memiliki kedudukan. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, bi syart ay yakuna hadzal mufadda ahlan lidzalik. Orang yang akan ditebusi itu apa? Layak. Orang yang punya kedudukan dan seterusnya. Tapi juga ngomongnya tidak di depan kedua orang tua, ya, tidak di depan kedua orang tua. Misalkan antum lagi ngobrol sama orang yang dia manfaat buat kaum muslimin, buat umat, bapak ibu antum samping antum, ya Syekh, bapak dan ibuku sebagai penebusan kau. Ya, anda yakin marah bapak ibu ini, ada sesuatu di hatinya. Ya, kata Syekh Utsaimin, di anna dzalika yusiru dhaghainal abi wal Ini jangan dilakukan. Ya, kalau ada ayah dan ibu. Tapi kalau nggak ada dan orangnya itu ahlan lidzalik, pantas, layak untuk mendapatkannya, boleh. Ini menunjukkan ucapan yang biasa digunakan oleh kaum Arab. Bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, dan seterusnya, ya. Faedah yang keberapa? Ke-6. Tapi perhatikan orangnya layak, ya. Tapi kalau orangnya nggak layak, boleh tidak? Ya jangan, ya jangan. Al-faidatu sadisah, faedah yang ke-6, anna sukuta yutlaqu ala adamil jahri wa in kana hunaka nutkun. Ini faedah besar dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahwa diam itu bisa jadi dimutlakkan, ya, kepada sesuatu yang bukan jahr, ya, ucapan yang tidak keras, ya, walaupun ada ucapannya, walaupun lirih ucapannya. Kadang salah satu di antara kita nelpon istrinya, assalamualaikum ya zaujati, ya zauji. Boleh nggak ngomong ke istri ya zauji? Boleh. Apa dalilnya? Ya? Iya, sahih. Di Quran juga dengan zauji, azwaj, sahih. Jadi zauj boleh untuk suami, boleh untuk istri. Bisa antum bilang ke istri ya zauji, ini fusha, kalimat fusha. Yang membedakan itu adalah ahlul mawaris, untuk membedakan antara laki-laki sama perempuan. Antum telepon istri, ya habibati ya zaujati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dong. Sudah. Marah dia. Belum. Orang saya sudah ngomong, ya kan? Kita bilang apa? Anna sukuta yutlaqu ala adamil jahri wa in kana hunaka nutkun. Wahai zaujati, anti sukut. Karena apa? Suaranya kecil, ya kan? Suaranya kecil. Jawab itu waalaikumsalam. Baru kedengaran. Ya tidak? Kadang istri kita atau istri antum atau istri kita sama aja, ya. Mungkin terjadi lah, istri atau orang dan seterusnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu, ya. Ini nggak bicara, ini sukut, dia dianggapnya sukut, dianggapnya apa? Diam. Kita lagi duduk di sini, ada orang datang, ya akhi salam dulu. Saya udah salam, mana? Dengar nggak? Nggak ada yang dengar. Ternyata dia salamnya gini, assalamualaikum.
Salamnya apa? Dia dengar sendiri doang. Apa karena malu, atau karena malas, atau karena dia lagi kesel, bisa kan? Datang ke jamaah, ngomong apa ente? Kan itu. Ini dianggap apa? Sukut. Dianggap diam. Ya, karena ngomongnya kecil, akhi. Makanya kita tidak salah kalau ngomong ya akhi, ya zaujati. Nanti nggak ngomong, nggak salam, atau nggak jawab salam ana, ya kan? Nah ini. Jadi kita kalau belajar hadis, belajar fikih, jadi ada pengetahuan. Dan antum ketika kalau berhadapan sama keluarga antum seperti itu, anna sukuta yutlaqu ala madza? Ala adamil jahri wa in kana hunaka nutqun. Bisa nggak bahasa Arabnya? Insyaallah keluarga antum akan terima. Oh, jazakallah khairan. Nah, al-muhim ngapalin dulu. Ya. Begitu. Kaidah-kaidah ini dibutuhkan juga dalam kehidupan. Ya, penting belajar fikih, belajar hadis, belajar itu, ya. Nah, karena kadang dibutuhkan. Nah, faedah yang ke-7 ya. Annal masyru'a fil istiftahi al-israru hatta fi shalatil jahriyati liqaulihi baina at-takbir wal qira'ah. Yang disyariatkan dalam membaca doa istiftah itu dengan suara sir, pelan, bukan keras, ya. Walaupun di sholat jahr. Sholat jahr ini yang dimaksud sholat subuh, kemudian sholat maghrib, dan sholat isya, sholat Jumat, sholat id, sholat khusuf kalau berjamaah, sholat khusuf, ya. Walaupun di sholat jahr, doa istiftahnya dibaca dengan sir, dengan suara pelan, tidak dibaca dengan suara keras, karena Rasulullah SAW mencontohkannya demikian. Tidak dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Tidak begitu, tapi baca dengan apa? Dengan sir, ya. Tapi kalau ada yang baca dengan jahar, ini menyelisihi sunnah, ya. Ini faedah yang ke-7. Faedah yang ke-8, annal masyru'a lil imami an yajhara bit takbir. Disyariatkan bagi imam untuk menjaharkan takbir, mengucapkan lafaz Allahu Akbar dengan keras, ya. Karena didengar takbirnya Rasul oleh para sahabat, Allahu Akbar. Oleh karena itu ketika jadi imam, maka baca takbir dengan apa? Keras, ya. Adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan imam membaca takbir dengan keras itu sunnah, ini perkataan yang dhaif, pendapat yang lemah, ya. Ada sebagian ulama mengatakan imam baca dengan apa? Dengan pelan. Keras itu sunnah, ya. Sunnah yang dimaksud di sini sunnah secara fikih, hukum fikih, ya. Ini tidak benar, ya. Baik, anak kira cukup untuk faedah dari hadis yang kita baca tadi. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaidah mengangkat tangan dalam takbiratul ihram bagaimana?
ada kasus seorang imam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tapi salah satu tangan memegang mic, bahkan ketika sujud tangan kiri juga memegang mic. Syukran. Kaidahnya pertama boleh bebarengan, boleh takbir duluan kemudian baru angkat tangan, boleh tangan duluan baru takbir. Dengan 3 cara itu. Boleh Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar kemudian seperti ini, boleh juga begini terus ucapan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian tangannya tidak merapat dan tidak merenggang. Kemudian tangan kita menghadap ke kiblat. Tangan kita menghadap kemana? Telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Ya. Tidak begini. Kalau merenggang buat apa, ikhwan? Buat ruku'. Buat ruku'. Dan tangan kita cengkeramkan kemana? Ke lutut. Ya, ini sunnahnya. Sebagian kita meletakkan tangan ketika ruku' bukan di lutut. Di mana? Di bawah lutut, di betis. Ini salah. Ini tidak benar. Benar, cengkeramkan kemana? Lutut. Begini, renggang. Baik. Kalau rapat untuk apa? Untuk sujud. Sujud itu tangannya rapat. Begini. Sujud. Adapun takbir tidak begini, tidak rapat. Bukan begini. Jadi biasa saja. Kemudian menghadap ke kiblat. Ininya menghadap kiblat. Anda mesti perhatikan sebagian ikhwah itu sholatnya tidak seperti ini, tapi ininya begini. Allahu Akbar. Apa ini? Jurus bangau. Nah, saya begini, Allahu Akbar. Ada yang begini juga. Wah, apa begitu? Ya? Ada yang begini. Allah. Ya, belajar dulu sifat salat Nabi. Ya, makanya di sini penting belajar sifatu salati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat ini, ikhwan fillah, adalah ibadah yang paling penting. Ya. Dan jangan dijadikan main-main, karena sebagian kita ketika disuruh sholat yuk, enggak, nanti. Kenapa? Sholat kan nomor 2. Na'udzubillah. Berarti syahadat dulu dong. Berarti belum muslim dia. Hah? Kalau sudah kita jadi muslim, sholat nomor berapa? 1. Kan sudah syahadat. Ya tidak? Dan di akhirat Rasul kita bersabda apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali, lihat, yang akan dihisab pada hari kiamat seorang hamba dengannya dihisab itu adalah apa? Salat. Salat penting. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu gerakannya yang benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh asal-asalan. Semuanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah punya kitab bagus sekali, sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari takbir sampai salam. Itu baca sama kita, pelajari. Supaya kita bermunajat dengan Allah enak. Ini ya. Di tentang takbir seperti itu. Apakah duduk istirahat termasuk sunnah? Nah, duduk istirahat termasuk sunnah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, termasuk sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz, jika kita lupa berwudu dalam sholat dan sholat itu sudah dikerjakan sejam yang lalu, apakah harus mengulangi sholat lagi?
Barakallahu fikum wa fik barakallah. Jawabannya na'am. Wajib mengulangi sholat lagi. Karena apa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebut di Umdatul Ahkam juga di awal-awal kita belajar kitab Thaharah, ya. Rasul SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Bersuci wajib, dan itu salah satu dari syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat adalah bersuci, taharah. Ya. Taharah. Beda dengan kalau kita sholat sudah bersuci, kemudian kita sholat dengan pakaian yang bernajis. Pakaian yang bernajis. Ini beda kasusnya. Kalau kita sholat, tapi kita dikencingi sama anak kita misalkan, yang sudah makan, ya, atau kena kotoran yang najis lah. Kita sholat, kemudian setelah salam, oh najis nih, sholatnya sah tidak? Sholatnya sah kalau setelah salam. Diulang tidak? Tidak. Tapi kalau ingatnya ketika sholat, pas lagi sholat duhur, rakaat kedua, ingat, oh ini najis, topi ini najis. Apa yang kita lakukan? Diamkan atau kita angkat dan taruh topi ini? Nah, kita angkat dan taruh. Kalau kita tidak melepaskan topi kita yang najis, sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah karena sholat dalam keadaan najis. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW ketika sholat di depan para sahabatnya pakai sandal, karena waktu sholat di Masjid Nabawi waktu itu tidak ada karpet atau lantai seperti ini, tanah. Kemudian di tengah sholat Rasulullah SAW melepaskan dua sandalnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melepaskan dua sandalnya, para sahabat Rasulullah SAW mengikuti, membuka semua sandal-sandal mereka, ya kan? Selesai salam, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, para sahabat Rasulullah SAW, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apa yang membuat kalian membuka sandal-sandal kalian? Mereka para sahabat menjawab, ra'ainak alqaita na'alaik fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau wahai Rasulullah SAW melepas dua sandalmu, kami melakukannya, mengikutinya. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa tadi ada Jibril datang menghabariku bahwa dalam dua sandalku ada najis, kotoran, sehingga aku lepas. Nah, itu. Dan ini menunjukkan ikhwan fillah bagaimana para sahabat Rasul ini betul-betul itibaknya ke Rasul SAW, enggak bertanya-tanya. Rasul melakukan A, B, gitu. Ya, enggak seperti kita. Ya. Kita mikir-mikir dulu kalau mau menjalankan sunnah, atau sebagian kita. Nah, itu. Jadi kembali ke masalah di tengah sholat, ya, Rasul melepaskan apa? Sandal. Ini menunjukkan bahwa sholat yang telah berlalu dihukumi apa? Sah. Kalau batal, maka harus diulang. Tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi apa? Sholat. Tapi ingat, harus dilepas. Kalau tidak dilepas, justru sholatnya apa? Batal. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya minta maaf tidak bisa Anda jawab. Mungkin ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.